Dibawa kemana kesedihan ini? Dibawa ke mendekat ke Allah atau dibawa ke tidak ridho ke takdir? Kalau sedih manusiawi, Bu. Rasulullah SAW ketika Ibrahim putranya wafat, beliau mengeluarkan air mata. Ditanya oleh sahabat, ini menangis, ini adalah menangis karena sayang, tetapi bukan tidak ridho ke takdir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini kalau tatap muka dengan Ustadz udah 3 kali sama ini ya Ustadz ya. Waktu Jadi Ustadz, setiap dari Lampung ke sini Ibu ikut? enggak, waktu Ustadz datang ke Lampung Tengah. Kedua waktu Ustadz kena COVID di RSPAD. Saya juga di RSPAD waktu itu mendampingi suami kemo. Ustadz lagi mau sarapan pagi, mau sama Teh ini lagi dikunjungin. Ustadz sambung doa sama saya, tapi alhamdulillah. Sama suami almarhum sekarang Ustadz. Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Pertanyaan saya Ustadz, bagaimana cara saya mengikhlaskan? Di mulut saya ikhlas Ustadz, tapi hati belum. Tentang suami, maaf Ya, sudah berapa lama suami pulang kepada pencipta? Setahun. Ibu masih sering terpikirkan? Masih. Iya, terpikirkan wajar. Kalau sudah terpikir, apa yang ibu rasakan? Sedih? Kangen ya, kangen yang tidak bisa ketemu lagi di dunia. Baik Bu, saya ikut berbelasungkawa, ikut berusaha memahami ya kehilangan yang ibu rasakan. Dalam Islam ada takziah kalau ada yang wafat, 1, 2, 3. Ada juga yang nambah ke-7 dan sebagainya. Tetapi sebagian ulama sebaiknya segera move on. Ya, tentu ini tidak semudah yang disampaikan ya Bu ya. Tetapi dibawa kemana kesedihan ini? Dibawa ke mendekat ke Allah atau dibawa ke tidak ridho ke takdir? Kalau sedih manusiawi Bu. Rasulullah SAW ketika Ibrahim putranya wafat, beliau mengeluarkan air mata. Ditanya oleh sahabat, ini menangis, ini adalah menangis karena sayang, tetapi bukan tidak ridho ke takdir. Mungkin kita bisa banyak belajar dari saudara kita di Palestina tentang pembahasan kematian itu bukan sesuatu yang jauh. Kita pasti meninggal, semua udah ada waktunya. Keimanan kita harus sampai ke sana, bahwa hidup ini hanya mampir. Kita pasti akan meninggal dan waktunya sudah ditentukan Allah. Belum tentu kita panjang umur, besok juga kita belum tentu masih hidup, benar? Kita harus membiasakan diri bicara kematian kepada keluarga, ke anak. Dan kematian itu bukan sesuatu yang ditakuti, karena itu harus kita jalani. Yang penting kita mempersiapkan diri untuk kehidupan sesudah mati. Di Palestina lihat ya, kalau saya ini meninggal, kita ketemu di sorga insya Allah. Suami saya sudah pulang, insya Allah syahid. Insya Allah saya bisa ketemu anak-anak saya, sudah dijaga oleh Allah yang menciptakan dan memilikinya. Anak-anak saya sudah pulang kepada pemiliknya yang lebih sayang daripada kami. Semuanya kembali ke akhirat. Wabil akhirati hum yuqinun. Kalau terlambat ingat akhirat, terlambat ingat Allah, nanti Allah menguji kita dengan kesedihan yang tidak bisa menyelesaikan apapun. Pakaian suami masih ada di rumah? Sudah dibagikan? Bagus. Minimalisir sesuatu yang membuat kontraproduktif. Ingat boleh Bu, ingat doa aja. Ingat doa itu lebih manfaat.
Tidak ada yang harus disesali karena memang sudah waktunya begitu. Usia pernikahan dengan ibu sampai tepat waktu meninggal itu ditetapkan di Lauh Mahfuz. Boleh saya sampaikan ayatnya, Bu? Surat Al-Hadid ayat 22-23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma asaba min musibatin fil ard. Tidak ada satupun musibah yang menimpa di bumi, wala fi anfusikum, juga pada dirimu, illa fi kitabim min qabli an nabra'aha, kecuali sudah tertulis di Lauh Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Inna dzalika 'alallahi yasir, dan yang demikian itu mudah bagi Allah. Jadi tidak ada yang keluar dari catatan Lauh Mahfuz. Kalau usia pernikahan dengan ibu akan dipisahkan oleh ajal, maka itu akan terjadi. Dan memang sudah segitu waktunya, ya. Supaya kamu tidak terlalu bersedih dengan apa yang luput darimu, dan jangan terlalu gembira dengan apa yang Allah berikan padamu. Dan Allah tidak menyukai orang yang sombong lagi membangga-banggakan diri. Tiap ingat, langsung doakan. Nanti Allah yang memberi ketenangan ke ibu. Kalau ingat ke suami, kurang ingat ke Allah, itu panjang ceritanya. Biasanya setan yang bikin kita sedih berlebihan, tapi tidak produktif, ya. Insya Allah, ibu insya Allah kuat. Tapi ibu datang ke majelis, itu salah satu cara Allah menolong ibu. Karena pupuk iman adalah ilmu. Terima kasih.